Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurbaiti dari kelas 10-1. Di sini saya akan menceritakan sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. 1. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama Tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu seperti Nabi Adam alaihi salam. Mereka umumnya beragama wasani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah atau di Baitullah, rumahnya Allah, di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubay, Huza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. Kemudian pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Tak kala beliau sedang bertahanus di Gua Hiro, waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hiro terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran surah Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, turun pula surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tak kala Nabi Muhammad berada di Mekah selama 13 tahun, 610 sampai 622 Masehi. Secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan surah Makkiyah. Ajaran Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Dan yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah, yaitu Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah yang wafat tahun ke-10 dari kenabian, Ali bin Abu Thalib atau saudara sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengannya, Zaid bin Haritsah atau anak angkat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun sahabat-sahabat yang masuk Islam yaitu Abdur Ammar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Zarah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah,
Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan, yaitu disebut as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surat ke-26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini antara lain: 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar; Tufail bin Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yastrib atau Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga pada tahun berikutnya lebih banyak lagi. Di antaranya Abu Jabir, Abdullah bin Amir, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yastrib dengan Rasulullah pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Baitul Aqabah. Isi Baitul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yastrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yastrib. Kemudian, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Profesor Dr. Salabi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama, kaum kafir Quraisy terutama pada bangsawannya sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah atau Islam melarangnya. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yaitu hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menilai ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Yang terakhir, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah bermacam-macam, seperti para budak yang telah masuk Islam, seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Muamil dan Az-Zanirah, disiksa oleh para pemiliknya atau kaum kafir Quraisy di luar batasan peri kemanusiaan.
Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad menyuruh 16 orang sahabatnya termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia karena Raja Negus di negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah sudah normal dengan masuk Islamnya salah satu kaum kafir Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Namun dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 dari kenabian, yaitu 619 Masehi, Abu Thalib, paman Rasulullah dan pelindungnya wafat. 4 hari setelah itu, istri Nabi Muhammad juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Husni atau tahun duka cita. Kemudian sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, arti hijrah dan tujuan Rasulullah dan umat Islam berhijrah. Setidaknya ada 2 macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Arti kedua hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir atau non-Islam karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan, sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian, umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni berhijrah dari Mekah ke Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Tujuan hijrahnya Rasulullah dan umat Islam dari Mekah atau negeri kafir ke Yastrib, yaitu negeri Islam, adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yastrib atau ke Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan meninggikan agamanya, yaitu agama Islam. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada periode Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Mekah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Dakwah Rasulullah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam,
bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi ini. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah, dan sekutu-kutu mereka. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, sebagaimana firman dalam surat Al-Hajj ayat 22-39 dan Al-Baqarah ayat 190, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dihindarkan lagi. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk membela diri, kehormatan, dan harta, menjamin kelancaran dakwah, dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan memasyhurkan agama Islam, bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluar Jazirah Arabia. Maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir. Kekuatan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah dan para pengikutnya tidak tinggal diam, sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi, yaitu Perang Mut'ah. Perang Mut'ah terjadi sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam mendapat kesulitan menghadapi tentara Ghazan yang mendapat bantuan dari Romawi. Beberapa pahlawan gugur melakukan pasukan berkekuatan ratusan ribu orang itu. Melihat kenyataan yang tidak berimbang ini, Khalid bin Walid yang termasuk Islam mengambil alih komando dan memerintahkan pasukan untuk menarik diri dan kembali ke Madinah. Setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan yang positif. Hampir seluruh Jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan diri dalam Islam. Hal ini membuat orang-orang Mekah merasa terpojok. Perjanjian Hudaybiyah ternyata menjadi senjata bagi umat Islam untuk memperkuat dirinya. Kemudian Perang Tabuk. Melihat kenyataan ini, Heraklius menyusun pasukan besar di utara Jazirah Arab Syariah yang merupakan daerah pendudukan Romawi. Kemudian Perang Badar. Perang Badar yang merupakan perang antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy Mekah dibuat antara mereka dan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah. Kemudian ada Perang Uhud. Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka dalam Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun 3 Hijriah, mereka berangkat menuju Madinah, membawa tidak kurang dari 3.000 pasukan berkendaraan unta, 2.000 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Nabi Muhammad menyongsong kedatangan mereka dengan pasukan sekitar 1.000 orang, namun baru saja melewati batas kota. Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi, membelot dan kembali ke Madinah. Mereka melanggar penjanjian dan disiplin perang. Meskipun demikian, dengan 700 pasukan yang tertinggal, Nabi melanjutkan perjalanan beberapa kilometer dari kota Madinah, tepatnya di Bukit Uhud. Kedua pasukan bertemu. Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama, prajurit Islam dapat memukul mundur tentara musuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam.
Dengan disiplin yang tinggi dan strategi perang yang jitu, pasukan yang lebih kecil itu ternyata mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar. Kemudian Perang Khandaq. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah ini merupakan perang antara kaum muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengungsi ke Khaybar yang bersekutu dengan masyarakat Mekah. Karena itu, perang ini disebut juga sebagai Perang Ahzab atau sekutu beberapa suku. Pasukan gabungan ini terdiri dari 1.000 orang tentara. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan di bagian kota-kota yang terbuka. Karena itulah perang ini disebut sebagai Perang Khandaq yang berarti parit. Tentara sekutu yang tertahan oleh parit tersebut mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit, hampir sebulan lamanya. Pengepungan ini cukup membuat masyarakat Madinah menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar menjadi terputus. Suasana kritis itu diperparah pula oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraizah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad. Namun akhirnya pertolongan Allah menyelamatkan kaum muslimin setelah sebulan mengadakan pengepungan. Persediaan makanan pihak sekutu berkurang, sementara itu pada malam hari angin dan badai turun dengan amat kencang, menghantam dan menerbangkan kemah-kemah dan seluruh perlengkapan tentara sekutu, sehingga mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing. Para pengkhianat Yahudi dari Bani Quraizah dijatuhi hukuman mati. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 25-26. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriyah, ketika ibadah haji sudah diisyaratkan, hasrat kaum muslimin untuk mengunjungi Mekah sangat bergelora. Nabi memimpin sekitar 1.400 orang kaum muslimin berangkat umroh pada bulan suci Ramadan. Bulan yang dilarang adanya perang. Untuk itu mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa senjata ala kadarnya untuk menjaga diri, bukan untuk berperang. Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hudaybiyah yang terletak beberapa kilometer dari Mekah. Orang-orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin masuk ke Mekah dengan menempatkan sejumlah besar tentara untuk berjaga-jaga. Akhirnya diadakanlah perjanjian Hudaybiyah antara Madinah dan Mekah, yang isinya selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara kaum Quraisy penduduk Mekah dan umat Islam penduduk Madinah. Orang-orang Islam dari kaum Quraisy yang datang kepada umat Islam tanpa seizin walinya hendaklah ditolak oleh umat Islam. Kaum Quraisy tidak akan menolak orang-orang Islam yang kembali dan bergabung dengan mereka. Tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau dengan kaum muslimin dibolehkan dan tidak akan mendapat rintangan. Kaum muslimin tidak jadi mengerjakan umroh saat itu. Mereka harus kembali ke Madinah dan boleh mengerjakan umroh di tahun berikutnya dengan persyaratan kaum muslimin memasuki kota Mekah setelah penduduknya untuk sementara keluar dari kota Mekah. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata. Kaum muslimin tidak boleh berada di dalam kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Tujuan Nabi membuat perjanjian tersebut sebenarnya adalah berusaha merebut dan menguasai Mekah untuk kemudian dari sana menyiarkan Islam ke daerah-daerah lain. Kemudian ada Perang Hunain. Mendengar berita bahwa kaum musyrikin itu akan menyerang umat Islam, Nabi menggerahkan kira-kira 12.000 tentara menuju Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan ini dipimpin langsung oleh beliau sehingga umat Islam memenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab berada di bawah pimpinan Nabi. Seluruh dan umat Islam memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr, surat ke-110. Kemudian, strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Cara melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nahl
Ayat 16-12 berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Ali Imran. Usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah: pertama, membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah ialah Masjid Quba yang terletak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, 20 September 622 Masehi. Mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah adalah: masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Masjid merupakan sarana ibadah, khususnya salat 5 waktu, salat Jumat, salat Tarawih, salat Idul Fitri, dan Idul Adha. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim demi terwujudnya persatuan. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah. Menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sehingga terwujud persaudaraan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan ansar menjadi saudaranya senasib atau seketurunan, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya orang ansar. Rasulullah memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dicontoh oleh seluruh sahabat, misalnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Harisah, mantan hamba sahaya yang kemudian dijadikan anak angkat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Piagam ini mengandungi 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan, termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang mesti dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak mensyirikkan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan Islam, mereka mestilah berkelakuan baik bagi melayakan mereka dilindungi oleh kerajaan Islam Madinah serta membayar cukai. Piagam ini mestilah dipatuhi oleh semua penduduk Madinah, sama ada Islam atau bukan Islam. Strategi ini telah menjadikan Madinah sebagai model negara Islam yang adil, membangun serta digeruni oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu antara lain, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Seluruh penduduk kota Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Apabila Madinah sedang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus membantu dalam mempertahankan kota Madinah. Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah untuk diadili sebagaimana mestinya. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang diislami demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah, tetapi mengajarkan juga bidang politik, ekonomi, dan sosial.
yang kesemuanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah, penduduk Madinah mayoritas sudah beragama Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk, maka adanya pemerintah Islam merupakan keharusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai seorang nabi dan rasul juga tampil sebagai seorang kepala negara atau khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah telah meletakkan dasar bagi setiap sistem politik Islam, yakni musyawarah. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya, dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntutan Al-Quran dan hadis. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.